Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, 12 partai politik mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lainnya yang tergabung dalam Kim Plus resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Para petinggi parpol, pengusung maupun pendukung hadir dalam deklarasi. Di antaranya Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, P3, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Garuda. Mereka juga menandatangani piagam dukungan. Selanjutnya pemirsa, RK Suswono akan mendaftar ke KPU Jakarta. Meski pendaftaran dibuka dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024, serta siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian surat dukungan ini kami buat. Atas pernyataan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi, administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta Baru dan apa itu Jakarta Maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi. Tentu ini sangat membanggakan Kang Emil dan Pak Suswono yang sungguh-sungguh sangat kita harapkan ke depan bahwa pasangan inilah nanti yang akan mengantarkan Jakarta benar-benar menjadi Jakarta yang baru, Jakarta yang maju, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks kemacetan, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks banjir, atau hal-hal lain yang sifatnya itu tidak mencerminkan sebuah kemajuan. Jadi intinya adalah apapun yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur ke depan sebaik apapun, tetapi jika masih ada macet, masih ada banjir,
maka kesan tidak berhasil itu terus-menerus berada dalam kesan yang terus-menerus akan menjadi label bahwa Kang Emil dan Pak Suswono dianggap belum berhasil sepenuhnya. Jadi tantangan gubernur dari waktu ke waktu itu soal macet, soal banjir itu sesuatu yang sangat tidak terhindarkan, walaupun memang tugas gubernur bukan hanya soal mengatasi kemacetan dan kebanjiran saja, soal banjir saja, tetapi ada soal budaya, soal pendidikan, soal ekonomi yang tentu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi ke depan. Jakarta yang baru, Jakarta yang tidak lagi bisa disebut dengan ibu kota negara. Karena ibu kota negara sudah pergi, sudah berpindah. Ini adalah benar-benar menjadi kota yang baru, kota yang global, menjadi kota global, menjadi sebuah kota yang dimana masyarakat juga akan terus-menerus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Jakarta ini. Nah tentu kehadiran Kang Emil, Pak Suswono dalam konteks gubernur ke depan, kita berharap bahwa benar-benar bisa memberikan menjadikan Jakarta ini benar-benar menjadi kota yang maju, kota yang mampu berdaya saing dengan kota-kota dunia yang lain. Nah tentu ini adalah harapan kita semua. Saya berharap apa yang dilakukan nanti ke depan itu bisa terwujud sebagaimana apa yang dicita-citakan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari 12 partai yang ada hari ini, ya sesungguhnya ini adalah simbol dari rekonsiliasi. Simbol rekonsiliasi ini sekaligus juga pesan kepada warga Jakarta bahwa seluruh partai yang ada di Republik ini atau yang ada di Jakarta ini hari ini telah bersatu padu untuk mendukung Kang Emil dan Pak Suswono. Tentu kita berharap Pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Pasangan ini menjadi pasangan calon yang mendapat dukungan terbanyak dari partai politik dengan perolehan 90 kursi. Koalisi Indonesia Maju Plus solid mengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Solidnya Kim Plus dibuktikan dengan perolehan kursi yang signifikan sebagai modal bertarung RK dan Suswono dalam kontestasi Pilkada. Saat ini seluruh partai Koalisi Indonesia Maju bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil. PKS, PKB, dan Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan memberikan sinyal bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Termasuk Partai Perindo yang juga memberikan dukungannya pada Ridwan Kamil. Jika demikian, maka Ridwan Kamil dan Suswono akan diusung oleh 9 partai politik dengan total perolehan 90 kursi. Jumlah itu jadi modal yang mumpuni bagi Ridwan Kamil dan Suswono untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya melabuhkan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Bukan tanpa alasan. Pasalnya, kader PKS Suswono diplot mendampingi Ridwan Kamil dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024. Sikap PKS yang mendukung Ridwan Kamil berbalik arah setelah sebelumnya PKS sempat mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, keberhasilan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi KPU membuat heboh warga. Banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut karena merasa tidak mendukung pasangan ini. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonan telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kota kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah menteri dan wakil menteri resmi dilantik dalam pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet ini menjadi yang ketiga kalinya. Usai pemilihan Presiden 2024 dimenangkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik diantaranya politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas, anggota DPR periode 2019-2024 sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Selanjutnya Bahlil Lahadalia yang dipercaya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 2019. Kini ditunjuk sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, dilantik menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM, menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Selanjutnya politisi Gerindra Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu terdapat sejumlah kepala lembaga yang dilantik, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar Kepala BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli mengaku tak mengetahui alasan dibalik reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia juga tak mempermasalahkannya karena perombakan merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Saya juga nggak mau. Ini kan jabatan amanah dan soal reshuffle mengganti apa itu sepenuhnya kewenangan hak prerogatif, itu hak prerogatif Presiden. Jadi, makanya seperti yang 2 hari lalu saya katakan, karena memang kita sudah menangkap sensi itu dan saya sudah tahu. Saya katakan saya lebih dari siap. Bahkan saya sudah menyampaikan ke ajudan, ke beberapa staf yang saya, be ready, siap-siap, barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas, ya kan. Kalau dulu periode pertama, satu pun barang saya enggak saya pindahkan. Kalau ini kan siap-siap. Hukum ya, terutama yang berkaitan dengan pajak bagi aturan di bawah Presiden dan dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang
diakibatkan oleh karena perubahan tekniknya satu peraturan pemerintah. Yang kedua, tadi pagi kami juga telah bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih. Beliau memesankan kepada kami untuk menjaga Republik ini dengan melakukan segala sesuatu yang perbuatan tercepat. Beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki. Saya sejak dilantik jadi pemerintah sebagai kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha. Jadi sudah selesai dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha, itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Ya tentunya sebagai Menteri Investasi ya kita akan mencari investasi sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, itu di IKN dan juga tentunya di manapun wilayah di Indonesia. Jadi itu adalah tugas dari Menteri Investasi. Untuk realisasi investasi di IKN sendiri, strateginya bagaimana untuk mempercepatnya, Pak? Ya mungkin saya belum bisa berbicara lebih panjang ya karena saya mesti komunikasikan dulu dengan Menteri Investasi sebelumnya supaya langkah-langkah ini bisa menjadi lebih teratur, terstruktur dan investasi itu bisa masuk di IKN dan juga di